بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الحمد لله الذي تتم الصالحات صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرات. Rekan-rekan semuanya, ikhwah fillah rahimakumullah. Berjumpa lagi di ngaji Sa'banan yang kedua. Kali ini kita insyaallah akan mengkaji surah Yunus ayat 60-64. Tapi sebelumnya kita mereview ulang bahasan kemarin dengan sedikit tambahan yang kemarin belum diulas, bahwa Al-Quranul Karim di surah Yunus ayat ke-57 kemarin menegaskan kepada kita bahwa ada 4 fungsi dari Al-Quranul Karim. 1 sebagai mau'izah, 2 sebagai syifa, the cure, 3 sebagai hudan, guidance, dan terakhir sebagai rahmah, sebagai mercy. 4 ini harus secara utuh dilaksanakan dan dimanifestasikan pada diri kita agar kita ini benar-benar hidup di dalam naungan Al-Quranul Karim. Ada beberapa poin yang ingin saya tegaskan kembali. Yang pertama, kata mau'izah. Mau'izah berasal dari kata wa'dhun atau izzatun yang kemudian dibentuk dalam bentuk masdar mim yang mengambil fungsi mubalaghah. Jadi makna mau'izah tidak hanya sekedar nasihat atau advice, tapi dia merupakan nasihat yang sangat kuat, nasihat yang powerful. Karena itu sering diterjemahkan dengan powerful, heart penetrating advice. Satu nasihat, satu advice yang sangat kuat, yang begitu kuatnya sehingga mampu melembutkan hati yang keras. Karena itu mau'izah ditujukan untuk melembutkan hati yang keras. Pertanyaannya adalah, jika ada orang yang dinasihati dengan Al-Quranul Karim, tapi kemudian hatinya tetap saja keras dan tidak lembut, apa sesungguhnya yang terjadi? Adakah Al-Quran kehilangan kemampuannya untuk melembutkan hati-hati yang keras? Al-Quran menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, atau justru memang di hati mereka itu ada penutupnya yang sehingga dia tidak mampu masuk ke dalam menikmati Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Maka yang pertama yang harus disadari adalah, kapan Al-Quran menjadi mau'izah? Kalau kita membiarkan hati kita terbuka untuk menerimanya. Syarat untuk hadirnya mau'izah adalah bahwa kita harus membuka diri. Jadilah seperti gelas kosong. Biarkan saraf-saraf otak Anda diisi dengan Al-Quranul Karim. Buka hati Anda untuk menerima nasihat Al-Quranul Karim.
Hanya dengan cara itu kemudian hati yang keras akan bisa dilembutkan. Misalnya Rasulullah SAW menyatakan, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang akan melembutkan hatimu. Ada banyak orang yang keras hatinya. Ada orang yang tidak mau ingat Allah SWT. Tapi ketika ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia misalnya, hati yang keras itu tiba-tiba menjadi lembut. Begitulah makna mau'idhah. Sebagaimana kematian yang mampu melembutkan hati yang keras. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi pertamanya adalah dia sebagai mau'idhah. Dia akan menjadi nasihat bagi hati-hati kita yang keras, sehingga hati kita kemudian menjadi lembut. Malik bin Dinar, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah seorang polisi pemabuk yang bahkan tidak ada satu perempuan pun yang mau menikah dengannya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, di ujung akhir kehidupannya, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian dia memiliki anak di usia yang masih ranum 2 tahun, anaknya meninggal dunia. Kemudian di malam itu Malik bin Dinar bermimpi bertemu dengan seekor ular yang sangat besar, dan ular itu akan menerkam dirinya. Dia lari ketakutan karena hendak menyelamatkan diri dari sergapan ular raksasa itu. Malik bin Dinar kemudian bertemu dengan seorang kakek yang sudah sepuh dan tua. Malik bin Dinar meronta untuk meminta bantuan kepada si kakek, tapi si kakek menyatakan, mohon maaf, aku tidak kuat. Larilah kamu naik ke atas bukit di sana, kan di sana ada anak-anak kecil yang bisa membantu kalian. Malik bin Dinar meneruskan naik ke atas bukit karena ketakutan akan dipatuk ular raksasa itu. Dan ternyata di atas bukit itu putrinya Fatimah yang meninggal saat usia 2 tahun memanggilnya dan menyelamatkan Malik bin Dinar dan mengusir dengan mudahnya ular raksasa itu. Malik bin Dinar menceritakan, setelah itu kemudian beliau memangku putrinya, dan putrinya kemudian membacakan ayat Al-Quranul Karim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah datang waktunya bagi orang yang mengaku memiliki iman untuk hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada Al-Quranul Karim. Ayat itu melinangkan air matanya Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar kemudian bertanya kepada anaknya, apakah gerangan ular raksasa itu orang tua? Anaknya berkata, ular raksasa itu adalah perbuatan maksiatmu ayah, sementara orang tua itu adalah amal baikmu yang belum mampu mengalahkan kejelekanmu. Karena itu, tidakkah sampai waktunya ayah untuk ayah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan aku di sini menunggumu, karena nanti kalau engkau sudah menyusulku kemari, aku ingin kita berdua memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik bin Dinar terbangun dan dia menangis. Kali itu adalah hari pertama dia ikut sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' di Basrah. Imam Masjid Al-Basrah pada saat itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Di sholat subuh, Imam Hasan Al-Basri sekali lagi membacakan ayat yang tadi malam dimimpikan oleh Malik bin Dinar. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq wa ma nazala minal haq. Ayat ini begitu powerfulnya melembutkan hati kerasnya Malik bin Dinar, dan kemudian Malik bin Dinar menjadi murid terbaik Hasan Al-Basri yang kelak menggantikan Imam rakyat Basrah sepeninggal Imam Hasan Al-Basri. Dan Masya Allah, cintanya kepada Al-Quranul Karim, Malik bin Dinar dikenal sebagai orang yang paling hafid Al-Quranul Karim. Tadabburnya terhadap Al-Quranul Karim dikisahkan ketika dia mendengarkan seseorang membaca surat Zalzalah, dia menangis sejadi-jadinya. Masya Allah, Al-Quranul Karim sungguh menjadi mau'idhah bagi Malik bin Dinar, merubah kerasnya hati itu menjadi lembut.
Tidak hanya itu terjadi di masa lampau. Fahd Al-Kandari punya channel menarik, Bil Quran Istadait. Dia menceritakan seorang bernama Rahim di London, ateis, lahir dari keluarga Kristen, addicted kepada musik, bekerja di salah satu perusahaan musik internasional, Motown. Yang menarik, di saat kehidupannya limbung, tidak secara material, tapi dia merasakan emptiness dalam hatinya, galau, tidak tahu mau kemana arah hidupnya, kosong, relasi antar kehidupannya juga amburadul, depresi amat sangat, kacau hidupnya. Somehow kemudian dia membaca satu ayat Al-Quranul Karim yang mampu kemudian mencairkan hatinya yang membeku selama ini, melembutkan hatinya yang keras selama ini. Ayat yang terbaca itu adalah Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan selalu terdapat kemudahan. Ayat ini membongkar semua kegalauannya Rahim. Ayat ini melembutkan kerasnya hati Rahim. Dan kemudian beliau menjadi salah seorang mu'allaf yang mengagumkan keislamannya. Dan di tangan dia juga ibunya yang meregang nyawa di akhir kehidupannya juga menjadi muslimah berkat putranya yang disentuh oleh Al-Quranul Karim. Namanya mau'izah. Maka mau'izah pasti akan mampu melembutkan hati asalkan orang itu membuka dirinya dan tidak menutup. Ahnaf bin Shuraih, Walid bin Mughirah adalah orang-orang yang mengenal Al-Quranul Karim, tahu bahwa dia benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena dia menutup dirinya, Quran tidak bisa menjadikan mau'izah. Yang kedua, Shifa lima fis sudur, the cure. Kalimatnya menarik karena Quran tidak menggunakan kata shifaun lima fil qulub, tapi shifaun lima fis sudur. Obat terhadap apapun yang ada di dada. Di dalam Al-Quran, hati digambarkan sebagai sebuah substansi yang terdiri dari layer dan layer dan layer. Layer paling luar namanya sadr, kemudian naik menjadi qalb, naik lagi menjadi fuad, dan core dari hati itu adalah lub. Karena itu ketika Quran menyatakan bahwa salah satu fungsi kedua dari Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur, maka maknanya Quran tidak hanya mengobati apa yang ada di dalam hati, tapi Quran mengobati sejak yang ada di dada, di fuad, di qalb, di lub. Semua penyakit yang ada di seluruh hati kita dapat diobati oleh Al-Quranul Karim. Yang paling menarik, apa yang ada di sadr? Di dalam Al-Quran, gambaran dari apa yang ada di dalam sadr adalah waswasa syaitan, whisper dari setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Salah satu yang mengganggu setelah orang itu berhasil mengalahkan semua hambatan eksternal yang membuat dia tidak taat kepada Allah SWT adalah hambatan internal, yaitu waswasa dari syaitan. Setan, bisikan setan yang terus memaksa orang, forcing, driving orang untuk memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengakrabi Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan selamat dari waswasa setan. Waswasa setan. Karena itu, orang yang setelah menggunakan Al-Quran sebagai mau'izah dan sebagai syifa, maka insya Allah dia sudah menjadi pribadi yang baik. Gambarannya seperti orang yang sedang sakit. Maka langkah pertama yang harus dilakukan bagi orang yang sakit adalah dia harus menerima nasihat dari dokter, dan kemudian dia harus mengambil obatnya yang diresepkan oleh dokter. Advice adalah mau'izah, obat adalah syifa. Kalau orang sudah melakukan dua hal ini, langkah berikutnya yang harus diikuti oleh orang tersebut adalah
dia harus mengikuti instruksi yang disarankan oleh dokter tersebut. Instruksi yang disarankan itu adalah hudan. Dan fungsi ketiga dari Al-Quran adalah huda. Kalau orang kemudian mengikuti instruksi dari dokter tersebut, penyakit yang awalnya dimiliki insya Allah perlahan-lahan akan sembuh. Dan kemudian dia akan mendapatkan rahmah, mendapatkan kesehatannya kembali. Orang yang buruk akhlaknya, buruk hatinya, kalau dia mengakrabi Al-Quranul Karim, maka dia akan sembuh. Bersih zahirnya, bersih batinnya. Dan setelah itu, apa yang harus dilakukan? Dia harus mengikuti instruksi Allah subhanahu wa ta'ala, berupa hudannya Allah. Dan kalau dia sudah menjadikan Al-Quran sebagai hudan, maka dia akan mendapatkan rahmah. Dia akan merasakan blessing and mercy, karunianya Allah SWT, rahmatnya Allah SWT. Mulai dia rasakan dalam kehidupannya. Dan puncaknya, dia akan berbahagia. Sebagaimana orang yang sakit, dia sekarang sehat kembali. Maka orang yang menjadikan Al-Quran mau'idhah, syifa, hudan, dan rahmah, maka dia akan mendapatkan farah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Hidupnya akan sangat bahagia, penuh cinta dalam hidupnya. Yang menarik untuk kita pikirkan, kalimatnya tidak berhenti di sini. Al-Quran menyatakan bahwa setelah orang mendapatkan Al-Quranul Karim, mestinya dia berbahagia. Karena kalau orang itu sehat misalnya setelah sakit, tentu dia akan berbahagia. Dan dia tampakkan kegembiraannya itu. Orang yang mengalami reformasi misalnya ya, misalnya dari sakit kemudian sembuh, maka tentu akan nampak kegembiraannya. Dan itu tanda farah. Tanda farah. Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, mestinya kalau kita ini mau berbahagia, mau farah, adalah karena kita ini mendapatkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi orang yang berbahagia, yang penuh dengan cinta, karakternya adalah cinta itu selalu ingin mengakumulasi, ingin menambahkan sesuatu, nambahin lagi, nambahin lagi. Orang yang cinta sama mobil misalnya, maka dia akan terus mengakumulasi, kepingin model yang baru lagi, new model lagi, new model lagi, dan seterusnya. Orang yang tergila-gila misalnya dengan perempuan, maka dia akan terus ingin mencari yang more beautiful, more beautiful, more beautiful, dan seterusnya. Orang yang tertarik misalnya dengan pangkat dan jabatan, dia tidak akan pernah berhenti, karena dia ingin mendapatkan yang lebih lagi. Dan setiap dia mendapatkan yang lebih dari yang dimiliki, maka dia tunjukkan kebahagiaannya. Kelihatan source of delight-nya itu. Dia delight, dia sangat senang, dia overjoy. Dan yang menarik, Al-Quran menyatakan, justru kita ini disuruh gembira. Kenapa? Karena kita mendapatkan Al-Quranul Karim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kan itu mestinya orang Islam itu. Kita ini berbahagia kalau detik ini Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati jamuannya, menikmati Al-Quranul Karim, menikmati makdubatullah. Kalau ada satu kata dari Al-Quran yang mampu kita fahami, mestinya kita ini seperti orang yang berbahagia. Kalau Anda suka dengan gadget, dan Anda diberikan gadget yang baru, Anda akan tampak gembira. Begitulah mestinya wataknya orang Islam. Kalau kita ini mendapatkan Al-Quranul Karim, faham kita akan mufradat, faham kita akan satu ayat dari Al-Quranul Karim, bahagia dan tanpa falyafrahu. Kalau lesan kotor ini diizinkan Allah untuk mengucapkan kalamnya, kalau otak kita ini diizinkan Allah untuk merekam kalamnya, kalau hati kita yang busuk ini, Masya Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayatnya. Kegembiraan dan kemuliaan yang mana lagi yang tidak semestinya kita syukuri. Masya Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Karena cinta itu mesti akan berlanjut kepada akumulasi. Karena itu Al-Quran misalnya menyatakan, orang yang cinta sama harta misalnya,
karakternya. Kemudian alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Dia ngumpulkan terus. Collecting, accumulating, counting. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim. Kalau Anda mengaku cinta sama Al-Quranul Karim, kalau Anda melakukan pentahapan ini, jadikan Al-Quran sebagai mau'izah, menjadi syifa, menjadi hudan, menjadi rahmah, maka Anda juga akan menunjukkan karakter pengumpul. Hari-hari Anda akan merasa begitu tertarik dan begitu gembira Anda, karena setiap hari kini Anda collecting, accumulating Al-Quranul Karim. Mulut Anda tiap hari terbasahi dengan ayat-ayat Allah SWT. Otak Anda tercerahkan dengan pemahaman Al-Quranul Karim. Hati Anda tersinari oleh cahaya Al-Quranul Karim. Hidup Anda berubah karena sekarang Anda berada dalam naungan Al-Quranul Karim. Menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai guidance dalam kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita ini sebagai ahlul Quran. Dan semoga Quran itu menjadi syafaat kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata para ulama, simpulnya sebenarnya sebagaimana dilukiskan oleh Imam Alusi, bahwa sebenarnya perubahan moral dalam Islam pada individu itu sesungguhnya sesederhana merubah titik kha menjadi jim, dari proses takhalli menjadi tajalli. Karena perubahan itu sesungguhnya terdiri dari 3 tahapan: takhalli, tahalli, dan tajalli. Di takhalli orang melakukan pengosongan. Kenapa? Karena kalau kita ini mau menunjukkan kebaikan, maka kita harus membuang semua yang buruk-buruk dulu. Yang buruk di zahir kita, di ucapan kita, di perbuatan kita, di amal kita, yang buruk-buruk di batin kita, yang disebut dengan takhalli. Dan ini periodenya adalah periode mau'izah dan syifa. Setelah kita melakukan takhalli, kita masuk ke tahapan yang disebut dengan tahalli. Kita menghiasi sekarang. Setelah dikosongkan, kita hiasi sekarang dengan yang baik-baik. Dan itu namanya hudan. Maka setelah orang melakukan tahapan tahalli, dia akan masuk ke yang ketiga, namanya tajalli, manifestasi. Ketika orang kemudian merasakan rahmat dalam hidupnya, dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, nikmatnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia rasakan zahiran wa batinan, bertajalli sekarang dalam kehidupannya. Dan karena itu dia orangnya menjadi orang yang paling berbahagia. Takhalli, tahalli, tajalli. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk menjadikan kita manusia Rabbani, manusia Qur'ani, yang mentransform kita dari pribadi yang jauh dari karakter Al-Quranul Karim dan pelan-pelan menjadi manusia-manusia Quran seperti junjungan kita Rasulullah SAW. Huwal Quran yamshi, karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Allah setelahnya di ayat yang ke-59 kemarin mencontohkan secara praktis bagaimana sih orang yang hidup dengan hudannya Allah SWT. Setelah misalnya dia menjadikan Quran sebagai mau'izah dan syifa, dan setelah itu menjadikan Quran sebagai hudan. Hudan itu instruction misalnya, petunjuk yang datang dari Allah SWT. Karena sayangnya Allah, rahmatnya Allah buat kita, Allah kemudian memberikan aturan dalam hidup ini. Mana yang halal, mana yang haram. Karena itu orang Islam tahu bahwa urusan halal dan haram itu prerogatifnya Allah SWT. Dia bukan human opinion. Urusan halal dan haram itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak untuk kita menentukan halal dan haram. Ya, ini hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin hidup dalam naungan Al-Quranul Karim, maka jadikan yang halal dalam agama ini menjadi yang halal, dan jadikan yang haram dalam agama ini menjadi yang haram. Karena kalau kita meniti jalan itu, berarti kita sudah berada di jalan hidayah. Dan kalau kita berada dalam hidayah, pasti kita akan mendapatkan rahmah. Dan kalau kita mendapat rahmah, pasti ujungnya kita akan mendapatkan farah, mendapatkan kebahagiaan. Karena itu, semua pelanggaran
dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan tidak mendapatkan rahmah, dan pasti di ujungnya tidak akan pernah melahirkan kebahagiaan. Apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19? Kalau memang itu berasal misalnya dari beberapa jenis makanan yang memang sebenarnya diharamkan di dalam aturan agama ini, menjadi tanda dan peringatan buat kita bahwa apapun sebenarnya kalau bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita dari kebahagiaan, dari farah yang semestinya harus kita dapatkan. Dengan cara apa? Hidup dengan Al-Quranul Karim. Jadikan Al-Quran sebagai mau'izah, jadikan Al-Quran sebagai syifa, jadikan Al-Quran sebagai hudan, jadikan Al-Quran sebagai rahmah, sehingga kelak kemudian kita mendapatkan farhan, mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Semoga kita menjadi orang-orang yang farihin, menjadi orang yang bahagia, zahiran wa batinan, karena kita mengakrabi Al-Quranul Karim.